saya ulangi lagi, kami negara akan hadir di tengah-tengah masyarakat saudara-saudara kita yang terkena bencana ini. Pak Wali Kota bersama Kapolresta beserta jajaran membentuk satgas. Apa yang dibutuhkan masyarakat, pokoknya kami semua hadir. Keamanan, kesehatan, semuanya kami lakukan. Nanti Pak Kapolresta dan Pak Wali Kota akan menjelaskan. Pak Wali mungkin Pak Wali. Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wakapolda yang langsung memimpin rapat ini, yang memang sejatinya ini adalah baru di kota, tapi Pak Wakapolda langsung turun. Saya, Pak Kapolresta, tentu ucapkan terima kasih kepada Pak Wakapolda. Dan rapat kami tadi ini bukan tidak rapat yang berdasar, tapi rapat berdasarkan hasil turun kami masing-masing. Yang beberapa waktu ini kita secara organik ya, turun masing-masing satuan, tapi hari ini dibuat adalah Satgas Lancang Kuning, Pak Kapolresta ya. Tadi disebut Pak Kapolresta, kita buat Satgas Lancang Kuning. Satgas Lancang Kuning ini di dalamnya adalah gabungan yaitu TNI, Polri, dan juga pemerintah kota, dan juga Basarnas dan seluruh stakeholder yang memang betul-betul bisa membantu terkait penanganan banjir yang ada di Kota Pekanbaru. Pertama, Pak Wakapolda ingin memastikan terjadinya sistematis dalam membantu masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang memang betul-betul tidak mendapatkan bantuan, sehingga pemerintah itu betul-betul hadir dan dirasakan oleh masyarakat. Dan juga tentu Pak Kapolda, Pak Wakapolda tadi menyampaikan bahwa keamanan masyarakat juga penting dipikirkan, bukan hanya terkait tentang mereka tempat mereka menginap sekarang, tentang mereka tempat mengungsi sekarang, bukan hanya tentang makan, minum, kesehatan yang sudah kita bahas, tapi juga tentang rumah yang ditinggalkan mereka. Ini juga, terus juga kita sudah membahas setelah banjir ini bagaimana juga ada tim yang akan membersihkan rumah-rumah mereka sehingga mereka tidak lama di tempat pengungsian. Sampai sejauh itu dibahas oleh Pak Wakapolda beserta jajaran tadi, dan ini mudah-mudahan ketika ini bergabung dan ini hari ini kita langsung tempat tinjau posko bersatu, yaitu adalah di MPP Kota Pekanbaru. Di situ akan dibuat lagi dapur umum secara dapur umum induk. Dan tadi Pak Wakapolda juga perintah, Pak Kapolres juga arahkan bagaimana di Polsek, di kantor camat ini juga bersatu padu untuk membuka dapur umum yang kecil-kecil juga. Tapi dapur umum pusatnya ada di MPP Kota Pekanbaru. Nanti perlengkapan peralatan nanti disupport oleh pihak kepolisian dan lain-lain. Kami bahan bakunya mungkin kami akan support. Dan hari ini kami juga sudah menetapkan untuk status siaga. Kenapa? Karena tadi berdasarkan hasil rapat BMKG dan lain-lain, karena curah hujan yang masih cukup tinggi dalam beberapa minggu ke depan ini, hingga kami masih menetapkan status siaga agar semuanya juga bisa lebih siaga dan saling membantu untuk menyelesaikan korban-korban yang terdapat bencana alam seperti ini. Sampai kapan status siaga? Rencananya 2 minggu kita, status siaganya 2 minggu saja. Saat ini jumlah masyarakat yang terdampak 2.800 kakak lebih yang terdampak. Artinya ini bisa dikatakan lebih karena semakin naik. Tapi kalau kali orangnya cukup banyak sekali karena ini hitungannya kakak. Tadi kan ada ancaman hewan buas mungkin di bawahnya. Ya betul. Jadi kami juga tahu Pak Kapolres juga dapat informasi langsung tempat kami turun itu. Ternyata di situ ada hewan buas seperti buaya, ular, dan Pak Kapolda tadi malam juga sampai turun tengah malam itu jam 11 malam sampai jam 12 malam dini hari. Pak Wakapolda itu turun dengan debit air setinggi ini. Di sana masih ada warga-warga yang memang masih tidur di rumah Pak Wakapolda ya. Jadi sehingga ini juga kami himbau nanti bagaimana mereka bisa keluar, karena binatang buas ini kan kita nggak bisa tebak-tebak gitu. Tapi kita akan berikan kenyamanan keamanan melalui Pak Kapolres. Tadi juga akan dibuat mobil patroli juga di jalan-jalan. Dan kami mengingatkan juga kepada teman-teman ya, seluruh masyarakat Pekanbaru, jangan ada yang mencari kesempatan di tengah kesusahan orang ini. Ini pasti akan dicari oleh pihak kepolisian. Ingat bahwa pihak kepolisian lebih hebat daripada pencuri, seperti itu aja. Pak, mengenai dapur umum tadi Pak, sekarang ini kita butuhnya berapa dapur umumnya Pak? Dan berapa yang sudah ada Pak? Dapur umum itu induk yang kita siapkan terlebih dahulu nanti di MPP Kota Pekanbaru dengan bersatu. Nanti di setiap posko itu mungkin kita akan buat di rentang jaraknya ada dapur umum yang kecil-kecil. Tapi supaya distribusinya sampai, sebenarnya adalah bagaimana distribusi sampai, tadi Pak Wakapolda jelaskan kita buat struktur yang sistematis sampai ke bawah. Gitu. Jadi sehingga tidak ada lagi
yang tidak tahu berapa korbannya, berapa yang balitanya, berapa yang lansianya, butuh apa, sampai kita sudah memikirkan bagaimana kayu untuk mereka tempat desa nyaman untuk tidur supaya air bisa lewat di bawah. Terkait kesehatan ini seperti apa nih Pak Wali? Ya, kesehatan sudah menjadi jaminan kita, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dari Pak Wakapolda juga tegaskan bahwa Pak Wakapolda minta agar ada ambulan juga di standby-kan, juga minta juga agar pengecekan ini rutin berulang untuk menyapa masyarakat supaya tahu apa yang menjadi hari ini keluhan masyarakat. Salah satunya gatal ya, yang terdampak hari ini gatal. Ini yang salah satunya dari Pak Wakapolda juga tegas. Ini rumah sakit rujukan juga sudah diarahkan juga oleh Pak Wakapolda gitu. Pak Wali, Pak, selain ini Pak, selain membantu korban yang terdampak banjir, kira-kira apa langkah cepat kita untuk mengatasi banjir di Pekanbaru? Oh iya, kami sudah berkoordinasi dengan BWS ya, karena ini banyak kewenangan dari pusat. Dan dalam waktu dekat kita akan mengeksekusi atau menormalisasi sungai-sungai yang memang bisa mengurangi dampak banjir ini sehingga banjirnya bisa cepat selesai. Tapi ini memang bukan dari banjir Pekanbaru, tapi ini banyaknya dari Tapung ini. kiriman. Oke, itu cukup dulu ya, kita ke MPP.